Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Kembali lagi nih kita berjumpa di ibadah awal tahun kita di tahun 2021. Bagaimana nih kabar adik-adik sekolah minggu? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik masih tetap semangat kan di awal tahun ini? Bagaimana kakak-kakak sekolah minggu yang lain? Masih semangat dong kak. Nah jadi kita tetap bersuka cita ya walaupun kita terus online di rumah. Puji Tuhan ya kakak, semuanya dalam keadaan sehat. Iya kakak Nomi. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Kita sama-sama bernyanyi di rumah ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Bapak, kami kembali beribadah Bapak di awal tahun yang baru di 2021. Banyak Bapak hal yang terjadi di tahun sebelumnya, biarlah Engkau yang tetap menyertai kami di tahun ini dengan segala harapan dan segala kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Engkau sertai Bapak perjalanan kami di tahun yang baru ini, dan biarlah Bapak Engkau yang memberikan kepada kami hati yang siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama adik-adik ucapkan Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Olivia Menggawal, kita bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku dan lanjut dengan Sayang-Sayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini ya. Yang pertama, kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini adalah Kak Ramayana Panjaitan. Kemudian yang kedua, kita akan kembali beribadah secara online minggu depan tetap di channel YouTube Sekolah Minggu HBP Pendidikan Medan seperti biasa jam 7.30. Demikian pengumuman kita minggu ini. Sampai jumpa, shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ramayana, kita kembali bernyanyi adik-adik, I love you Jesus. Masih dengan penuh sukacita. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Udah dapat semuanya? Kakak akan baca buat kita semuanya. Diikutin ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di hari pertama kita di tahun 2021 ini, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini mengingatkan kita untuk jalan seturut dengan Tuhan. Jadi jalan orang yang benar. Di awal tahun ini kita mau diingatkan kembali bagaimana menjalani hari-hari kita sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun 2021 ini dan juga hari-hari berikutnya. Di apa saja itu? Apa saja nasihat-nasihat yang harus kita dengar, kita lakukan menurut firman yang telah kita baca tadi? Nah, yang pertama, kita diingatkan untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang yang berdosa. Jadi kita itu harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, jadi yang kedua itu kita diingatkan untuk melakukan Taurat Tuhan atau perintah Tuhan. Merenungkannya tidak cukup hanya direnungkan. Kalau di sini merenungkan berarti harus juga diaplikasikan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa saja Taurat Tuhan atau perintah-perintah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus
melakukannya. Jadi di tahun yang baru ini semua perbuatan-perbuatannya yang lama harus ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang buruk di tahun yang lalu harus ditinggalkan. Kita menyambut hidup yang baru, hari yang baru dengan perilaku yang baru juga. Jadi harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di sini dengan cara mematuhi perintah Tuhan. Apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan 2 poin yang tadi? Nah, di ayat yang ketiga dibuat di situ, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahu pernah lihat pohon yang berbuah banyak? Nah, kita akan jadi seperti pohon itu. Kita akan jadi seperti pohon itu yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita tahu aliran air itu menggambarkan kehidupan. Jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti akan tumbuh segar, subur, tidak akan layu dan berbuah yang banyak. Karena dia mendapatkan nutrisi yang cukup. Dia tidak akan pernah kekeringan. Nah, kayak gitulah hidup kita apabila kita melakukan 2 poin yang tadi. Adik-adik sekolah minggu mau kan kalau di tahun 2021 ini lebih pastinya berharap lebih lagi daripada tahun 2020. Kakak percaya kita akan semakin diberkati Tuhan di tahun 2021 ini. Maka dari itu kita harus jalan menurut Tuhan, jalan menurut kehendak Tuhan, jalan di jalan yang benar. Apa dibuat di sini lagi? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kakak yakin, kakak percaya, dan kita semua percaya di tahun 2021 ini adalah tahun yang baik buat kita semuanya. Tahun yang baik buat keluarga kita, buat bapak, mama, semua keluarga, kakak, abang, adik-adik, dan buat adik-adik sekolah minggu semua. Apa saja yang akan kita kerjakan akan diberkati Tuhan, akan berhasil. Kita sama-sama berdoa agar Tuhan selalu beserta kita, menyertai kita, membimbing kita. Semoga di tahun baru ini, di awal tahun ini semuanya bahagia. Jadi jangan lupa semakin dekat lagi kepada Tuhan, harus menjadi pribadi yang baru, lebih giat lagi beribadah, lebih rajin lagi datang ke sekolah minggu. Jangan lupa juga harus melakukan perintah Tuhan, melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kita tutup firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa buat firman yang telah menyapa kami di pagi hari ini, di awal tahun baru kami, tahun 2021 ini Bapa. Kami diingatkan Tuhan untuk selalu berjalan di jalan-Mu, di jalan orang yang benar. Mari Bapa, kiranya Engkau yang membimbing kami, menyertai kami, setiap langkah kami Bapa, agar kami dapat melewati tahun 2021 ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru ini kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap pekerjaan dan keluarga kami akan semakin diberkati lagi. Kami percaya Bapak, tangan pengasihan-Mu tidak akan lepas daripada kami. Ajari kami Bapak juga agar selalu turut dalam
mengikuti perintah-Mu, dan semakin dekat dengan-Mu Bapa. Di atas segalanya Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, kiranya Kau hapuskanlah semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hantarkan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita kembali mengangkat satu lagu pujian kita. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita bernyanyi dengan semangat, ayo Kak Cindy. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana adik-adik? Tadi ibadah kita tetap semangat dan luar biasa ya. Jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Tetap mengikuti protokol kesehatan dan jaga diri